给我来！ Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film hero sebelumnya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan inilah Film Heroes 2020, episode 18 dan 19. Pada episode sebelumnya, Winfa menantang Dayo untuk menanyakan kepada Hyolan secara langsung tentang siapa orang yang sebenarnya ingin ia jadikan suami. Di sana Hyolan mengatakan ia hanya ingin menikahi Dayo. Hyolan pun rela hidup miskin asal bersama Dayo. Mendengar jawaban Hyolan, Winfa dengan ikhlas merelakan orang yang ia sayangi bersama Dayo karena ia sadar bahwa cinta tak harus memiliki. 你都忘了吗？ 你也错了，小莲相好，一定不会棒打鸳鸯。 让阿发回来，让你们自己解决。 卡有朝夕相处，我就没有看出他跟小莲相好。 Singkat cerita, Huayan Jia akan membuka jasa pengiriman barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 霍威，任生所说，开镖局乃子这是您的，我们都是您的徒弟啊。 Selain itu, ia bermaksud akan mencicil hutang pada Winfa dari keuntungan pengiriman tersebut. Akan tetapi, dikarenakan Huayan Jia masih terluka, ia meminta tolong kepada keempat muridnya agar memulai usaha ini terlebih dahulu dan Zhenzhen yang dipilih menjadi pemimpinnya. 再有你，全权打理。 师傅您放心。 Keesokan harinya, Huayan Jia dan murid-muridnya berdiri di depan rumah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang usaha baru mereka. Sekaligus mereka ingin mencari pelanggan pertamanya. Namun warga sekitar malah mengacuhkan mereka. Di malam harinya, Gaoki mengajari Sayan seni bela diri dengan menggunakan senjata tombak andalan keluarga Huo. 师兄，你太厉害了！二师兄第一。 Pada esok harinya, Huayan Jia dan murid-muridnya kembali berdiri di depan rumah, berharap ada warga yang mau meminta mereka untuk mengirimkan barangnya. Namun lagi-lagi warga mengacuhkan mereka. Sayan yang sedang menyamar sebagai warga sipil mendengar alasan warga yang tak mau berbisnis dengan Huayan Jia. Bahwasanya mereka tidak yakin dengan kemampuan Huayan Jia karena Huayan. Pada malam harinya, Sayan memanggil para seniornya. Di sana ia mengatakan kepada seniornya apa yang tadi siang ia telah dengarkan, bahwasanya warga tidak percaya dengan kemampuan Huayan Jia karena sang guru sendiri tidak bisa membalaskan kematian para keluarganya. 师爷和师伯被杀，大仇未报。 Lalu Sayan memberikan ide untuk menarik pelanggan. Besok para seniornya harus mengikuti apa yang ia perintahkan. Dan pada esok harinya, mereka menunjukkan seni barongsai dipadukan dengan kemampuan seni bela diri, membuat gerakannya menjadi lebih indah. Warga yang ada di sana memberikan tepuk tangan yang meriah pada mereka. Kemudian mereka juga memperlihatkan kemampuan kungfu masing-masing. Warga pun kelihatan begitu takjub melihat itu.
Setelah itu, Zheng menceritakan kepada warga atas pencapaian gurunya, bahwasanya sang guru telah berhasil mengirimkan barang yang begitu jauh sampai ke Soyang dengan selamat. Di Soyang, gurunya juga membakar gudang opium hingga mereka diberi hadiah berupa plat bertulis penghancur opium oleh warga Soyang. Lalu warga yang mendengar itu menjadi lebih yakin untuk berbisnis dengan Huayanjia. Sampai-sampai warga ingin mengirimkan anak-anaknya untuk berlatih ilmu bela diri pada Huayanjia agar terlihat kekar dan juga sehat seperti murid-murid Huayanjia. Di tempat lain, Huayanjia sedang kesakitan karena kecanduan opium. Tidak lama setelah itu, Zheng pun datang menemui gurunya. Ia mengatakan pada gurunya, banyak warga yang datang ingin berbisnis dengan dirinya. Mereka juga ingin berguru kepadanya. Mendengar itu, Huayanjia begitu senang. Ia pun segera pergi keluar untuk menemui warga. Sementara itu, Tuanong juga sudah kembali dari luar kota. Wenfa segera menanyai pamannya tentang keberadaan dokter yang telah pamannya kirim untuk menyuntik gurunya ketika di penjara. Mendengar pertanyaan itu, Tuanong kelihatan begitu bingung karena ia merasa tidak pernah mengirimkan dokter ke penjara. Sedangkan Huayanjia akhirnya keluar menemui warga. Ia mendengarkan semua curhatan warga. Namun ketika ia mau berbicara, tiba-tiba badannya lemas. Tuanong pun segera menyuruh murid-muridnya untuk membawanya masuk ke dalam. Ketika itu, di sana juga ada Dr. Federer yang mau merawat Huayanjia. Lalu Zheng dan Tuanong menggantikan Huayanjia untuk berbicara kepada warga. Di sana, Tuanong mempersilahkan kepada warga yang ingin berguru agar tetap tinggal di sana. Sementara itu, di dalam Huayanjia terus kesakitan. Ia terus meminta untuk disuntik, karena dengan suntikan itu ia akan merasa lebih baik. Lalu Tuanong mencoba untuk menenangkannya. Ia juga berjanji akan membawakan dokter yang telah mensuntiknya ke hadapannya. Kemudian Tuanong membawa Wenfa dan juga Dr. Federer untuk keluar. Di sana Tuanong bertanya kepada Wenfa, siapa yang telah menyuruh dokter itu? Wenfa pun menjawabnya bahwa dokter itu disuruh oleh Chang Deli. Sedangkan Dr. Federer bertanya tentang apa yang telah disuntikan ke tubuh Huayanjia. Namun Wenfa tidak tahu obat apa itu. Akan tetapi, yang dia tahu setelah gurunya disuntik, ia merasa lebih baik dan bisa tersenyum. Dr. Federer yang mendengar itu menyimpulkan bahwa Huayanjia telah disuntik morfin atau opium. Lalu istri Yuan Dong pun keluar. Ia juga menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Tabib Fan. Tabib Fan mengatakan kepada dirinya, berdasarkan denyut nadinya, Huayanjia tampaknya kecanduan opium. Di sana, istri Yuan Dong pun sebenarnya tidak percaya, karena Huayanjia sangat membenci opium sejak saat ia masih muda.范先生是这一带首屈一指的好郎中啊！ Lalu Tuanong mengajak Wenfa mencari Chang Deli untuk memastikan obat apa yang telah diberikan pada Huayanjia. Di malam harinya, setelah mencari-cari Chang Deli di sekeliling konsensi Perancis, akhirnya Tuanong menemukannya di warung mabuk. Di sana Tuanong menanyakan obat apa yang telah ia berikan pada Huayanjia ketika di penjara. Akan tetapi Chang Deli malah berbalik mengancamnya. Karena ini wilayah konsensi Perancis, ia tidak boleh bertanya macam-macam.
Tuan Nong yang telah paham situasi dan konsekuensinya memilih untuk pergi. 老金吃饭了，弄某人告辞。 Beberapa saat kemudian, ketika Chang Deli keluar warung mabuk dalam kondisi mabuk, Wenfa segera menangkapnya untuk dibawa ke rumah keluarga Huo. Di sana Tuan Nong berbalik mengancamnya. Karena ini wilayahnya, Chang Deli disuruh untuk menceritakan tentang apa yang telah ia lakukan pada Huo Yanjia. Bahwasannya karena Huo Yanjia telah menghina Yingxi, akhirnya Yingxi menyuruhnya untuk membuat Huo Yanjia mati perlahan dengan cara membuatnya kecanduan opium. Chang Deli sendiri tak punya pilihan lain. Jika tidak menurutinya, ia sendiri akan dibunuh. 不让咱们随便杀人，你又忘了？ Lalu, Dayo yang sangat polos meminta Chang Deli untuk memberikan penawarnya. Dr. Federer pun memberitahunya bahwa tidak ada penawarnya buat orang yang kecanduan opium. Apalagi dilihat dari gejalanya, Huo Yanjia sudah kecanduan akut. Dan hanya opium itu sendiri yang bisa meredakan penderitaannya sekarang ini. Di sisi lain, ibu Huo Yanjia mendengar semua itu. Setelah mendengarkan pengakuan Chang Deli, Tuan Nong menyuruh Wenfa untuk membawa Chang Deli pergi dari sana. Tapi Gaoki menawarkan dirinya untuk membawanya pergi. Zheng pun menyuruh Sayan untuk mengawasi Gaoki. Setelah cukup jauh dari rumah, akhirnya Gaoki membuka penutup kepalanya dan membiarkannya untuk pergi. Namun belum jauh ia berlari, Gaoki menggunakan senjata rahasianya untuk membunuh Chang Deli. 难道不该杀吗？如果把他放回去，他肯定要给英慈报信。 Sementara itu, Huo Yanjia terus mengerang kesakitan. Ibunya tidak tega melihat anak satu-satunya seperti itu. 院长，你在监狱里。 Kemudian ibunya memanggil Nona Wang. Di sana ia disuruh untuk membelikan alat penghisap opium. Akan tetapi Nona Wang menolaknya. Ia percaya Huo Yanjia akan sembuh tanpa opium. 您让袁甲抽烟，儿媳难以从命，儿媳不能去。你，伯伯您早点歇着。 Keesokan harinya, Tuan Nong memberitakan Zheng dan lainnya untuk mengajar murid-murid baru. Namun Gaoki yang keras kepala tidak mau mendengarkannya karena ia bukan siapa-siapa. Ia hanya mau mendengarkan gurunya dan juga Zheng yang merupakan murid tertua. Lalu Zheng menyuruh mereka bergantian mengajar sampai gurunya pulih. Di hari pertama, Gaoki ingin mengajar murid-murid baru. Namun, dikarenakan watak Gaoki keras, banyak murid-murid yang tidak tahan. Akhirnya mereka menyerah dan keluar dari padepokan. Di sisi lain, dikarenakan suara latihan terlalu keras, Huo Yanjia pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memanggil Zheng. 去把镇上叫来。你师傅叫你。师傅醒了。 Di sana, Huo Yanjia mencoba menanyakan keadaan yang sebenarnya sama Zheng. 我这到底是什么毛病？ Namun, Zheng dengan rasa kasihan tak berani menjawabnya. Zheng segera menghindar dari gurunya. Ia beralasan mau menggantikan Gaoki mengajar. Di sana, Zheng mengajar murid-murid baru dengan ramah dan santai. Ia membuat keadaan lebih tenang. Ia pun menunjukkan tinju keluarga Huo pada mereka. Sementara itu, ibu Huo Yanjia yang melihat anaknya terus-terusan mengerang kesakitan, tidak tega untuk melihatnya. Ia pun mencoba pergi keluar untuk membeli alat penghisap opium.
Namun perbuatannya itu diketahui oleh anak buah Yingxi. Mereka segera melaporkannya pada Yingxi. Yingxi pun kelihatan sangat senang karena usahanya untuk menghancurkan Huo Yanjia kelihatan mulai berhasil. 金川，还有药没有？ Di malam harinya, Huo Yanjia terus-terusan mengerang kesakitan. Lalu ibunya menyuruh Hiolan dan Sayan untuk membawa Huo Yanjia ke kamarnya. 你们俩下去，也知道怎么样能治你的病。 Di sana, ibunya memberikan Huo Yanjia peralatan penghisap opium yang baru dibelinya tadi siang. Huo Yanjia pun kaget. Ibunya memberinya alat tersebut. Lalu ibunya memberitahu bahwa ia telah diracun oleh Yingxi ketika berada di penjara. Yingxi menyuruh seorang dokter untuk menyuntikkan opium pada dirinya. Yingxi bermaksud mau membuatnya kecanduan opium. Mendengar penjelasan ibunya, Huo Yanjia pun langsung membanting alat tersebut. Ia pun pergi keluar untuk memarahi semua orang karena tidak mengatakan yang sebenarnya pada dirinya. 你是萧炎大侠，我们不敢告诉你。 Setelah itu, ia memohon kepada Sayan untuk membunuhnya karena ia lebih milih mati daripada menjadi pecandu opium. Namun karena semua orang tak mau melakukan perintahnya, ia pun mencoba memukul kepalanya sendiri hingga membuatnya pingsan. Beberapa saat setelah siuman, Huo Yanjia ingin berbicara empat mata dengan Dr. Federer. Ia pun menyuruh yang lainnya untuk keluar. 我有事要请教费。 Di sana, Huo Yanjia ingin tahu caranya untuk menghentikan kecanduannya tersebut. Namun Dr. Federer mengatakan tidak ada cara untuk mengatasinya selain tekadnya sendiri. Beberapa saat setelah mengobrol, akhirnya Huo Yanjia menemukan caranya sendiri untuk mengatasi kecanduannya tersebut. Ia menyuruh keempat muridnya untuk mengikutinya dan film pun bersambung. 他问我解除杜英的办法。 Itulah tadi alur cerita Film Heroes 2020, episode 18 dan 19. Jangan lupa menonton episode selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. 但不能成为大野鬼。